kebetulan kemarin udah ketemu Emil juga, Audero. Nah, dia menyatakan siap. Siap datang. Iya kan 2025. Kita sudah negosiasi. Gak percaya, gak pernah lihat. Iya ada. Gak tahu. Sekarang kalau bicara tuh harus ada bukti. Ada buktinya, ada buktinya. Sudah astagfirullahaladzim. Dia kayak tali kemarin ada buktinya kalau ini. Mana Emil. Oh, sini Emil Audero ya. Emil Audero. Nih, mana nih? Juventus ya? Oh, ini Dusan Vlahovic, sorry. sorry. Baik banget. Sudah nih. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan jebret. Kami lebih bagus daripada Jastol, kami lebih bagus daripada The Derby. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada FIFA Goal, Oki Rengga dan kawan-kawan itu yang entah kapan lagi tayang. Kami juga lebih bagus daripada taktikal yang ada di seluruh media sosial. Ruang taktik, Garis tengah, bla bla bla. Tidak penting itu. Kami lebih bagus. Kalian ngurus-ngurusin taktik nggak tahu sesungguhnya di lapangan kayak gimana itu. Nggak tahu sebenarnya bahwa taktikal yang di asli di lapangan kami yang perintah itu. Okay. Kami juga lebih bagus daripada pengelolaan pemain muda Indonesia, pembinaan ya Usia muda di Republik ini. Kami juga lebih bagus daripada federasi yang mengelolanya. Kami juga lebih bagus. Website itu udah nggak perlu ya. Website udah bagus sekarang. Udah bagus. Mantap. Website PSSI. Respect. Oke. Kami juga lebih bagus dari apa lagi? Manajemen Persipura. Regulasi 15-1. 15-1. Kami juga lebih bagus. Manajemen Persib enggak. Kami lebih bagus. Kami lebih bagus. Kami lebih bagus daripada manajemen Persipura. Ya kalau Anda ini ya Anda sebut dong mentang-mentang manajemen. Kami lebih bagus daripada manajemen Persib. Kamu mau vitamin lah. Yang tanggal lahirnya sekarang ada baru. Apa? 19. Oh di ini ya dirubah ya. Maksudnya setelah didata. Setelah ya melalui riset. Terima nggak itu? Masih dalam pembahasan ulang. Ya tapi coach sebagai supporter terima nggak? Kalau itu dikaji ulang dan ditentukan baru. Bagaimana kalau kita menentukan bintang tamu? Jangan aja gitu. Oke, kalau gitu kita langsung sambut saja coach. Ya. Ini siapa bintang tamu kali ini? Pemain dari Balikpapan. Balikpapan. Berposisi sebagai palang pintu. Penjaga gawang. Palang besi. Ya. Palang besi ya. Palang pintu. Palang pintu itu back. Palang besi kan tiang gawang besi. Bukan penjaga gawang, apa bahasa itunya? Penjaga perumahan ya? Lebih ke portal ya. Palang besi mah portal. Nah dia juga terancam karena ada regulasi 51. Jadi orang-orang mulai bawa kiper nih ke Kiper Indonesia. Asing. Iya. Jadi kita harus tanya opininya. Betul. Oke, kita langsung sambut saja. Inilah dia. Kurniawan Kartika Aje. Halo Abang Haji. Bang. Sehat-sehat. Coach. Bang. Sehat ya? Sehat alhamdulillah sehat. Tangan sehat. Tangan Nggak ada sehat, cedera? semua Apa-apa? sehat. Oke, mantap. Kantong juga sehat. Kantong juga sehat. Semua sehat. Berarti baru habis gajian. Lancar persita deh. Ini baru habis tengah musim kan, lagi libur kompetisi bonus cair. Aman. Biasanya kiper-kiper yang datang ke sini tuh tangannya ada yang ada yang bengkok satu. Miring. Sorry bos. Kalau di kelingking ya, ini lebih banyak pegang HP karena saya di sini juga. Enggak. Tapi ini kena bola sih. Ini kena bola juga. Ini bola. Coba coach ini. Ini bengkok coach. Coba dipegang. Ini pegang handphone ya? Ini karena kita taruh handphone. Nih handphone ya. Nih. Kelingking bawah. Ya. Jadi bengkok nih. Kalau di sini? Nih. Kalau di sini? HP juga. Itu kenapa itu? Kena waktu ini di Rans. Teman saya juga yang kenain sebenarnya. Si Ilhamsyah. Boleh Rafathar, digigit Rafathar. Digigit Rafathar. Itu patah? Apa Enggak, jadi kayak dislok gitu doang. Oh dislok aja. Enggak harus. Tapi itu pas ini ya? Pas iya, jadi pas bola kebetulan kan kalau kiper gitu. Kalau kena lapangan yang basah, jadi bolanya itu cepat kan, mantulnya cepat gitu. Jadi begitu pas kecepatan itu pas kenanya di sini enggak pas jadinya akhirnya bengkok ya. Tapi itu tidak sakit sekarang? Enggak, sudah enggak. Oh, aman banget. Aman lah ya. Iya, aman. Karena kelingking udah aman, nanti besok tengah ya. Jangan. Kalau kiper kalau pemain kan kalau tangan oke lah. Kalau kiper kan kalau tangan ya kan bisa tengah libur. belum tentu karena bola.
Enggak kan bisa aja. Gini loh. Pas bangun tidur kejepit. Warnanya gini cenderung nggak Ya baru bangun. Iya bener kejepit kan. Baru bangun. Ini otak di mana-mana nih orang ya. Astagfirullah. Positif Tapi aja. Bang Aji asli Balikpapan. Balikpapan. Oh asli ya. Asli Kenal Balikpapan. Haji Alwi. Ah kenal. Oh iya. Serius? Oh, kenal. Abang juga kenal? Iya. Alwi Latunrung. Kenal. Kenal. Pendek-pendek orangnya kan? Iya, kita video call ya. Boleh. Ini yang kalau stand up video call aja. Ini yang kalau stand up ini ya suka nyawer-nyawer itu bukan? Iya. Haji Alwi mana? Haji Alwi. Ya. Masuk nih. Speaker lah kesini. Udah speaker ini. Video call. Ini masih tidur biasanya. Jam segini Beliau masih tidur ini ya? Tidur siang. Habis Tidur zuhur siang. tidur. Oh. Habis zuhur tidur. Tidur ini. Paling nanti telepon balik. Baru kita angkat. Biasanya kita habis video call gitu. Langsung ditanya rekening. Aja Alwi deh. Kalau kita gak ngomongnya tiba-tiba udah ya. Udah apa ini? Ya bagi-bagi Sudah masuk. lah. Tidak tahu kita pekerja apa sebenarnya. Haji Alwi itu suka bola gak sih? Oh suka bola Kemarin dia, kita suka. ke Balikpapan kita main tuh sama anak mantan Persiba. Oh iya. Iya, suka banget bola. Oh kirain suka sama anak-anak stand up aja gitu. Suka bola juga Persiba Balikpapan, ada anak Gila bola. Persiram yang orang Balikpapan juga siapa? benar. Dulu pemain tengah Pace apa siapa tuh? Kalau ngumpul mesti nggak ngumpul itu. Iya. Main bareng. Iya. Kartika Aji ini meneruskan ininya Balikpapan ya. Ciri khas Balikpapan menelurkan pesepak bola ke nasional. Dulu ada Mas Bima Sakti, Ponario. Bang Popon, Ponario Astaman, Brian Cesar juara di PSM pemain futsal, Iya. jago bola. Ada Kurniawan Kartika Aji juga. Ya. Cukup banyak pemain-pemain Balikpapan yang mentas di nasional. Atau pemain dari luar tetapi dia berkarir muda di Balikpapan kayak Asnawi. Asnawi bener. Terus ada Hanif. beberapa Hanif. ada Itu sama beberapa satu tim pemain itu juga. kemarin sama dia. Karena di Persiba. Balikpapan dari dulu. Oh 2016 udah main senior itu. Sama mereka. Gue juga baru naik dari ini. Alfonsius berarti. Alfon. Bang Alfon. Mas Bima main bareng sama Mas Bima. Oh. Nah yang tahu nggak ISC. si siapa Asnawi ketemu sama 2 orang kalau subuh-subuh tuh. Heeh. Aduh, jangan bilang back. Bukan aku. Aku nggak pulang. Mas Mas Bima mau sholat, ini baru datang baru masuk. datang, Nah, Tapi bukan aku. Aku nggak ketahuan soalnya nggak pulang. Gak pulang. Orang pulang ke rumah gak gemes. Iyalah kan harus beli papan. itu karir profesional pertama berarti 2016. Benar. Jaino Matos ya. Jeno Matas. Matos betul. Anak-anak muda semua kumpul di situ. Di situ, semua di situ. Kenapa pulang? Itu kan tinggalnya di hotel. Kan ada rumah, ada keluarga, lebih enak sama keluarga gitu. Iyalah, Nanti kalau misalnya H-1 sebelum pertandingan baru di mes. Fasilitas oke Tapi kalau enak, enak. mesnya itu hotel ya. Enak banget. Enak banget. Enak banget di Balikpapan. hotel. Di hotel. Iya. Tapi Balikpapan itu memang dari dulu apakah memang terkenal dengan mengumpulkan pemain-pemain muda? Kan ada klub tuh yang visinya itu adalah ambil muda-muda nih. Ya, baru ya. kita orbitkan gitu-gitu. Ada juga yang kumpul pemain yang udah senior gitu. Nah, Kak Aji ini muncul karena Balikpapan punya visi seperti itu atau seleksi-seleksi aja? Enggak. Jadi ceritanya tuh Mas Bima lagi. Kembali lagi ke Mas Bima. Jadi waktu itu ada Tarkam di Balikpapan itu Lanut Cup. Itu setiap tahunnya mesti diadain gitu. Dan kebetulan Mas Bima nonton ke sana. Waktu itu bukan aku pertandingan waktu itu. Dia nanya lah, intinya nanya sama seseorang, ada nggak di sini pemain Balikpapan yang potensi? Akhirnya dia beberapa penonton di sana bilang ada, ini ada kiper gini-gini. Terus ada pemain juga disebutin kan ada beberapa. Terus nggak selang pas aku habis latihan pagi itu sampai rumah itu langsung Mas Bima telepon. Kan pertama kan nomor telepon dia aku angkat kan. Terus halo ini siapa gitu. Aku gituin nggak pakai assalamualaikum dulu atau apa kan. Ini Mas Bima gitu. Terus ini Mas Bima. Oh Mas Bim langsung nada rendah. Iya Mas Bim gimana mau gak ikut latihan sama Persiba? Oh dengan senang hati Mas Bim saya mau banget gitu. Ya udah besok latihan ya jam waktu itu sore. Latihannya di lapangan futsal karena hujan deras gak ada lapangan. Di Balikpapan itu minim banget lapangan buat latihan. Iya. Akhirnya ya udah latihan lapangan futsal terus kebetulan juga yang Tarkamku itu final kan. Akhirnya fokus ke final juga juara. Waktu itu juara 2 kalau gak salah juara 2 kalah.
Tapi ya udah langsung lanjut sama Mas Bima itu. Ya udah kamu lanjut di sini aja. Terus habis itu disodorin kontrak Di Persiba di ini. Persiba. Itu Dan yang negonya Mas Bima juga. Jadi Jadi promosin Mas Bima ya. seleksi yang hujan di lapangan futsal mm-mm. ada Alfat ya? Alfat itu kayaknya Apa musim ada selanjutnya? semua. Apa musim selanjutnya dia? Samsir udah ada? Samsir sudah ada. Itu Samsir Jago dia. sama Hanif. Jago. Kos- Jago dia. Kok senyum-senyum? Jago loh, dia jago. Emang Samsir emang jago. Yang senyum dia sendiri loh. Iya. Yang senyum Dia dia sendiri jago. terus dia tunjuk semua orang senyum. Dia Jago sendiri dia. yang senyum. Karena itu 2016 itu Samsir tuh udah gak main bola dari pas kan dibekukan ya 2015 benar, dibekukan. Udah hampir 1 tahun lebih Samsir gak main bola dan main lagi itu di Persiba yang itu. Persiba, iya. Anak-anak muda kumpul semua. Iya, iya. Artika Aji, Asnawi Mangkualam Bahar dari Makassar. Abdul Aziz, Samsir, Heri Susanto, Bener. Hanif Abdul Rauf. Wah itu anak-anak muda potensial tuh. Iya. Dan itu pemainnya yang benar-benar pemain rap-rap semua lagi. Rapi di dalam dan di luar lapangan ya. Kayaknya di dalam lapangan aja. Di luar kayaknya enggak deh. Siapa Rap? Abdurrahman. Rap pasti. Ya itu terus Kurniawan Karman. Kurniawan Karun Makassar. Ya Makassar. Terus itu Hermawan. Asnawi, Hermawan. Waduh, Tim tempur semua. Tim kartu merah ya. tim kartu merah semua. Terus latihannya juga cocok banget sama mereka. Karena Iya, gym, lapangan, tapi fisiknya luar biasa sih di situ. Iya, Kita kayak nabrak siapapun gitu. Kuat banget sih. Kita Terus di Persiba itu langsung jadi tempat utama apa enggak? enggak. Itu cuman main terakhir lawan Persikabo. karena Menang intinya dan menang 2-0. Alphonse yang inti. Alfon sama Benny. Benny. Benny yang orang Malang tuh. Oh ya. Benny. Alphonsus Benny Yuanto, Kelvan. ya. Iya. Oh berarti Benny. kiper ketiga ya? Iya. Tapi usia berapa waktu itu? Waktu itu berapa ya? 22 kalau nggak 21. Sekitar 22. Oh udah. Karena kan habis itu langsung timnas U23. Oh iya. Main cuman sekali, cuman di musim itu pengalaman dapat banyak. Iya, karena kan banyak senior kan, ada Bang Alfon, ada itu, jadi banyak belajar sama mereka, sama Benny gitu-gitu. Banyak belajar, terus tahun keduanya, ya itu dapat jam main itu cuman lawan Piala Presiden, main 3 kali, ya alhamdulillah dipanggil timnas itu. Piala presidennya Persiba. Persiba dan kalah terus sekali lagi. Berarti dari momentumnya justru Piala Presiden ya, yang jadi pemain utama akhirnya masuk timnas. Timnas bener. Kalau udah masuk timnas kan biasanya tuh balik-balik udah senior dong. Senior. Maksudnya udah Label. label Iya. timnas udah inti dong, ini pernah diseleksi. Itu ya 2017 inti. Di Persiba Balikpapan Persiba lagi. Berapa tahun totalnya di Persiba Balikpapan? 2 Dua tahun. Tapi tahun, waktu itu pas itu turun. Iya degradasi. Degradasi Iya, ya, betul. 2017 itu degradasi. Berarti Kurniawan Kartika Aji ini mengalami main di Parikesit Persket benar. Pertamina itu. Pertamina yang lapangan kalau hujan bagus banget tuh. Serius. Itu pakai sepatu apapun juga ya nggak bakal bisa main situ. Iya, Legendaris itu. tetap sepatu kemasukan air ya. Bukan air aja yang masuk. Iya. Lumpur juga masuk gitu. Tapi sebelumnya suka nonton Persiba Balikpapan main gak sih? Nonton seneng banget zamannya Madu Wirawan. Dari zaman Oh, itu. berarti memang Madu supporter Wawan juga ya. Supporter. Oke, jadi sudah nonton Persiba dari lama, kemudian menjadi pemain Persiba, masuk ke tim senior, dan dalam 2 tahun sangat cepat masuk ke tim nasional. Bener. Itu siapa yang mantau ke tim nasional, Bang Ya Haji? nggak ada. Jadi kayak ya nggak tahu ya, mungkin sudah takdir Tuhan juga kan. Juga dengan waktu seperti itu kok bisa ketemu sama orang-orang yang kayak Dimas, Hansa Muyama, Hargianto yang kemarin nonton doang di U19 mereka dia main gitu, terus ketemu Raffi saingan sama Satria Tama. Wah, mereka ini saingan-saingannya udahlah. Ya, ikut katanya Mas Bima juga tetap saranin sama aja Ji, mau siapapun di dalam lapangan sama aja gitu. Kualitasnya sama, tinggal ya udah fokus aja. Ya udah akhirnya ikutin dengan fokus. Itu waktu dipanggil timnas U23 itu dari berapa pemain? Dari awal saya udah panggil Dari awal ya? Dari awal. Itu nanti Berarti kan nanti kipernya masih dibalikin. 7 apa 8 kiper itu ya? Iya, banyak banget itu. Ada beberapa pemain. Iya masih ada Raffi Murdianto Raffi. juga. Sampai terakhir ya? Sampai terakhir. Waktu zamannya Luis Milla itu. Iya yang zaman Luis Milla berarti yang awal-awal dikumpulin lagi bener. ya. Oh, itu Itu kan kayak 1 minggu dikumpulin, nanti balik lagi ke klub. Nanti 1 Oke. minggu lagi gitu dibalikin ke klub. Iya, Itu iya udah ikut terus. dipanggil-panggil. Nanti kalau udah yang gak dipanggil di minggu kedua berarti udah dicoret gitu. Ajit itu proyeksi untuk SEA Games. SEA Games. SEA Games 2017 itu ya. Benar. Kita tahu kan saat itu berarti Luis Milla pelatih kipernya Eduardo. Eduardo, Kenapa? top banget sih. Baru pertama kali dapat pelatih kiper asing dia. Terus itu banyak cedera juga jari, cuman gak ada yang sampai ini. Cuman kemarin tuh siapa ya?
Diki kalau nggak salah. Diki Indrayana. Diki Indrayana itu Diki patah. Firasat. Heeh. Itu ranca kayak kanyon. Bukan. Iya. Bener patah. Jadinya patah akhirnya dibalikin normal dengan cara manual gitu. Tapi memang dia latihannya. Kenapa? Keras apa? Enggak. Jadi tuh dia enggak lebih banyak kun di dalam gawang ya. Dia lebih banyak di ini di apa situasional di dalam gawang. Kalau misalnya dia ngomong kan, ngapain lagi aku harus pasang banyak kun di gawang gitu. Sedangkan kamu di klubmu sudah banyak pasang kun gitu. Jadi ya udah aku sekarang di sini cuman kasih kamu buat posisi aja gitu. Soalnya banyak yang mental di saat itu. Menurut Eduardo itu kiper Indonesia nggak bisa build up katanya. Kalau nangkep oke, refleks oke, tapi ketika visi nih suruh passing, suruh ini. Itu. Karena kiper di SSB-nya rata-rata difokusin buat tangkap. Ya. Sementara sepak bola makin maju ke depan. Ya ditambah saat itu dari Spanyol Luis Milla mungkin pengen set up dari belakang kan. Iya sampai sekarang kan memang kiper Indonesia siapa yang bisa build up? Bener. Secara bagus. Bener. Orang kalau dideketin dikit udah panik. Bener. Itu bener sekali. Ya itu Yujehun juga garis pertahanan Persipura setinggi itu, pertahanan Bali setinggi itu. Jadi dia main di area sini. Kalau yang sekarang Indonesia, siapa coba? Yang siapa yang bisa build up di Liga Indonesia atau di timnas? Ya ada. Mega bisa build up sih dulu. Iya. Kalau aku sih ya masih belum ya yang benar-benar yang main ini ya. Yang bisa build up banget gitu ya. Iya, karena SSB-nya memang gak diajarin. diajarin. Tiba-tiba pelatih asing datang udah pengen sepak bolanya udah ikutin Eropa. Jadi zaman itu Eduardo tuh keluar masuk kiper lumayan banyak karena dia pengen ada yang bisa setup dan itu belum ada. Dan sesuai permainan Luis Milla juga kan main dari belakang. Dan ada satu kiper yang dipulangin gara-gara Bima Sakti nendang dari tengah dan dia kejebolan gitu ya. Di latihan jadi Bima Sakti kan asisten ikut main game. Tendang jebol. Dan itu di pertandingan waktu di Persiba Balikpapan dia syuting dari jauh dan kipernya tuh Diki Indrayana. Iya waktu lawan Bali. Di syuting dari jauh dan gol. Itu karirnya Mas Bima habis itu terakhir kayaknya kalau gak salah. Iya. Habis itu sudah pensiun ya. Yang pensiun di Balikpapan ya. Itu dia shoot tuh masih kencang banget di setengah dari jauh loh. Dari luar kotak penalti. Dia syuting bisa sampai masuk gitu. Dengan umurnya dia seperti itu ya. Betul ya. Kalau Aji sendiri sebenarnya lebih merasa secara skill nih keunggulannya tuh di apa? Apakah bola atas, bola bawah, refleks, build up atau apa tuh? Kalau bisa semuanya ya. Dan sekarang ya mungkin kalau ya kiper itu otomatis kayak misal tangka, bola atas, bola bawah dan lain-lain itu sudah pasti. Enggak pasti. Andre Onana yang pasti build up bagus. Tapi enggak. Build upnya dia bagus malahan ya. Bagus. Tangka enggak. Ya itu. Terus yang sekarang yang aku belajarin sekarang build up. Jadi mulai dari ya alhamdulillah sih sekarang sudah bisa main kaki ya. Dan walaupun nggak terlalu bagus, cuman ya belajar lah, nggak ada yang telat kan gitu. Dan apa ya tahun-tahun berikutnya bakal ada tambahan asing lagi. Otomatis kan kiper pasti ada dong. Salah satu satu klub itu pasti ada kiper gitu. Jadi kayak ya udahlah daripada nggak bisa build up. Sekarang kan kiper asing-asing kan juga belajarnya dari build up gitu. Yeah. Sekarang ya udah fokusnya ke build up aja. Kalau misalnya kayak tangan dan lain-lain itu sudah di luar kepala kan sudah wajib. Sekarang yang wajib lagi adalah main kaki. Gitu. Dan sekarang sudah belajar. Sudah ada beberapa pertandingan juga bisa. Ya alhamdulillah bisa. Jangan sampai salah sih. Berarti Eduardo saat itu menganggap Aji itu bisa build up kali ya, makanya masuk di 3 kiper terbaik yang terpilih ke SEA Games itu. Waktu itu kayaknya belum bisa, cuman ya oke lah kayak misalnya passing dan segala macam. Ada potensi. Misalnya tensi latihan itu tensi tinggi banget kalau Spanyol ya, pelatih Spanyol lah. Kayak kemarin tuh kayak small game gitu, ya kita nggak bisa tiba-tiba ada dekat lawan, kita harus cepat mikir kan. Dan dia belajarnya seperti itu. Dan sekarang aku belajar sama gelandang, belajar sama ini buat gimana caranya bisa pegang bola yang bagus. Yang ya intinya yang pertama sih kontrolmu bagus bakal bisa ini. Kontrol dulu dan teman sih sebenarnya kalau misalnya main build up gitu kan. Dan pertemanan ya. Maksudnya Kadang biar kalau di apa namanya? Iya di pressing gitu bisa ini kan. Santai. Iya tapi kan balik lagi ke kontrol. Kalau kontrolmu bagus otomatis ya bisa pilih kemana aja gitu. Kadang-kadang kontrol bagus, lapangan yang gak bagus. Begitu sudah kontrol bagus. Kayaknya udah di sini bola tuh naik. Itu sih yang benar. Kemudian masuklah akhirnya Aji ke tim SEA Games 2017. Sangat cepat ya dari 2016 debut dan cuma main sekali di ESC. 2017 sudah main SEA Games. Bagaimana adaptasi kan kita tahu ya Aji saat itu tim U19 yang naik fenomenal lah saat itu. Tulang punggung sepak bola Indonesia 10 tahun ke depan digadang-gadang tuh saat itu. Dari belakang ke depan jago semua coy. Putu Gede, Ricky Fajrin, Hansamu, Hargianto,
David Maulana Septian, Febri, Febri Bong, Ezra. Walian. Bagaimana langsung adaptasinya berkumpul dengan orang-orang yang Ezra mungkin udah masuk ya waktu itu. masuk Ezra, sudah. striker. Yang mungkin Aji bukan di circle itu awalnya ya. Itu kalau Hans Samo kan udah kenal sama Hargianto sama Evan Dimas, udah kenal duluan lah mereka lah gitu. Aji masuklah ke circle itu. Adaptasinya gimana? Minder lah pasti. Minder pasti. nonton Dari juga anak. ya? Iya nonton. Masalahnya kemarin waktu ada uji coba waktu Persiba U21 lawan timnas U19. Waktu itu akhirnya pertandingan pertama gagal karena mati lampu. Kalau di balik papan itu mati lampu, itu gak bakal bisa nyala lagi. Tunggu berarti Itu besok. nunggu akhirnya besok dia melawan Tenggarong dulu, terus balik lagi ke balik papan main yang kedua. Dan itu juga kayak nonton tuh kayak apa nih bisa main kayak gini main sama mereka gitu. Gak tahu ya mungkin doanya orang tua juga kali ya. Doanya orang tua, terus ya ketemu sama mereka dan minder. Bener-bener kayak mau komunikasi sama mereka juga kayak masa iya sih gitu. Masa iya sih. Cuman ya kesini-sini mereka juga welcome sama yang baru-baru gabung ke timnas gitu. Sama-sama juga kok. Siapa yang dalam proses adaptasi yang mulai ngedekat ke Aji pertama-pertama itu? Pertama kiper ya, karena lingkungan kiper kan itu kan Oke. kita ketemu gitu. Terus kayak yang kayak Hanif kan itu bareng-bareng juga di Persiba, terus Asnawi gitu-gitu. Oh tim itu ya karena bareng di 2016 itu udah kenal. Bener. Kalau selain yang di Persiba, Satria Tama berarti yang, Sama Diki tuh. circle keeper nih. Iya, Awan Seto. Awan Seto Raharjo, iya Harjo. benar. Itu iya benar lagi. Dan Seto. itu boleh-boleh juga ya. Iya. Potensi oke juga tuh Luis Milla tuh. Luis Milla tuh kayak Cuman itu bagus banget Iya. sih materinya. Ya karena abis itu cara bermainnya beda juga. Tapi walaupun U19 sudah bermain dengan gaya yang mirip-mirip ya. Dengan Luis Milla waktu itu kan. Dari U19 itu mereka naik ketemu Luis Milla, cara mainnya juga kaki ke kaki kan. iya, tiki-taka. Tiki-taka gitu. Udah dapat lah gitu. Tinggal disatuin lagi sama Luis Milla abis tur Nusantara. Iya kan? Benar ya tim tur Nusantara itu benar tim sirkus. Tur Nusantara. Itu akhirnya debut di SEA Games bagaimana perasaan saat itu? Wow, Iya. debut di SEA Games. Orang baru kemarin disuruh Coach Bima untuk ikut latihan, tiba-tiba main di SEA Games. Sih gitu. makanya itu. Jadi kayak pertama kan apalagi masuk lapangan gitu kayak kayak gak nyangka banget gini. Dinonton banyak orang, terus dinonton seluruh Indonesia ya. Terus masuk lapangan lagu Indonesia Raya tuh luapkan emosi sampai nangis. Lagu Indonesia Raya pasti nangis kan karena ya siapa yang nggak mau di posisi itu gitu. Terus ya udah habis itu lepas dari itu udah main normal. Yang intinya Satria Tama apa Kurniawan Kartika Aji? Kita ganti-gantian sih. Ganti-gantian dulu ya. Ganti-gantian. Sama-sama bagus lagi. Raffi dicoret ya? Raffi Raffi ya cedera apa? Oh iya, waktu itu. Dicoret ya. Iya. Raffi gak lolos ya benar. Kiper ketiga? Si Diki. Dikin Oh Rayana. Diki Indrayana bener, iya. Oh iya. Itu saingan sama yang Raffi gitu. Tahu-tahu dia dicoret gitu kayak wah. Gue pikir nih kayaknya aku sini kayaknya. Karena kan mereka kan klub kan. Iya. Dia di Satu sama timnas gitu. inilah. Wah, kayaknya aku sini. Kayaknya aku Raffi gak mungkin sih. Karena dikabarin lagi gabung lagi latihan. Jadi 3 kiper. Iya. Salah satunya Kiper. Kartika Aji. Bener. Iya. Nah dari tim SEA Games ini sudah jadi rebutan belum tiba-tiba? Klub. Iya sejak Banyak banget. klub. Langsung laku nih. Banyak banget. Waktu itu memilih apa? Waktu itu kan Persiba kan juga habis kontrak kan. Nah, Terus habis Turun itu kan? Persiba turun, iya. turun terus ya udah. Itu banyak banget salah satunya Bali. Ya Arema itu. Terus ya aku pengen banget kan kayak main sama Arema gitu. Terus pengen banget ketemu Kurnia Mega gitu. Walaupun cadangannya dia 1 tahun aja gitu. Yang penting ketemu. Karena kan idola juga mau belajar juga lah sama dia gitu. Dalam waktu 1 tahun itu. Ternyata waktu itu 1 tahun itu dia sempat sakit kan. Jadinya kayak oh ya udahlah tetap berangkat ke Arema lah. jadi inti di situ. Inti. Iya. Nah akhirnya ke Arema lah Kurniawan Kartika Aji. Itu main Liga dulu apa Piala Presiden dulu ya? Presiden. Enggak lah. Pramusim dulu pasti. Oh ya pramusim. Presiden dulu. Itu yang juara Piala Presiden itu kan. benar. Nah pertanyaannya adalah depannya Kurniawan Kartika Aji kan Hamka Hamzah nih. Hamzah. So, Arthur. Sama Arthur Cuna. Kiri Alfarizi. Alfarizi. Itu gimana mau marah-marah ke depan ada Ada Cap senior nih. kiri Alfarizi Cap Malang juga. Arthur Cuna Brazil itu kalau misalnya mau commanding itu gimana? Tapi Kak, gini ya, Mas Hamka juga ngajarinnya kalau misalnya semua di dalam lapangan itu sama aja gitu. Oke. Cuman Mas Hamka aja kayak Alfarizi sama. Sampai sekarang pun juga aku kayaknya sama deh, kayak misalnya komunikasi di lapangan itu kayak ya udahlah, kita di dalam. Nanti kalau misalnya kamu di luar sama ya udah aku tetap respect ke kamu gitu. Ya udah misalnya Mas Hamka ya panggil aja Hamka. Kayak komunikasi memang harus butuh kan karena buat tim kan. Ya udah panggil aja Hamka, Arthur panggil Nggak Arthur. panggil Bang ya? Enggak. Bang semua nengok nih, semua Bang. Iya, Apa semua nih? nengok semua kan. Kalau Bang juga Bang Hamka kayak
apa ya kayak waktunya lama. Kalau Hamka kan sudah simpel. Iya benar detik habis. Simpel. Sama juga kayak di Kediri kemarin ada Arthur juga bos kan. Ya udah panggil aja Arthur, ngapain lagi harus bos. Nanti kok duluan bos. Bos tetap bos, tetap hormat bos. Bonus. Kalau di dalam Arthur gini. Iya serius itu. Hampir semua sih, hampir semua. Dan Berarti tetap bodo amat untuk pemending di belakang ya? bodo amat. Ada nggak yang tiba-tiba karena Kartika Aji masih muda gitu, terus tiba-tiba dimarahin marah balik? Enggak ada. Semua terima juga ya, karena tahu ini di lapangan. Ada satu momen latihan ya tapi ya sama Taufik. Mas Taufik. Oh ya, Taufik Bos ya, Taufik. di Kediri. Iya. Di Kediri sama kan mungkin satu tensinya lagi tinggi. Small game. Small game gitu terus aku juga kan namanya tim karena di lapangan juga kayak gitu. Latihan sama pertandingan sama komunikasinya. Jadi aku kayak panggil gitu. Taufik, ada orang belakangmu. Akhirnya dia marah kayak kondisinya tuh panas banget. Itu pas juga mungkin gajian belum turun kan. Gajian juga belum turun terus marah lah dia. Akhirnya kayak ya aku juga lawan. Maksudnya juga ya sama-sama gitu. Akhirnya ya panasnya di lapangan doang. Sudah deketan gitu. Terus teman-teman kan pada pisahin kan. Akhirnya latihannya selesai. Diselesain itu gara-gara itu. Habis itu ya udah akhirnya di luar lapangan aku yang minta maaf duluan. Oh iya, karena Aku minta bagaimanapun tetap senior, tetap dihargain. Tapi ya sama aja begitu di lapangan. Sama semua. Sama ya. Berarti ini bilang aja, ini Cap Hamka yang suruh saya kayak begini. Di dalam lapangan semua sama, tidak ada panggil abang-abang. Ini kan Persik Kediri juga, kayaknya nggak ada. Iya, maksudnya kan dulu ini Hamka. Marah ke Hamka, aja dia ngajar saya. Tapi itu akhirnya minta maaf juga sih. Gitu kayak ya udahlah, maksudnya dia tetap senior juga. Dan kondisi di lapangan kan panas satu, yang kedua juga tensinya lagi tinggi. Namanya small game itu paling sering kayak cedera, gitu-gitu, cekcok gitu. Oke. Hamka membantu banyak gak di Malang? Banyak. Buat Kartika Aji. Karena dia biasanya memang ke pemain-pemain muda nih ngayom. Iya, dia di Malang sama di Rans kan sama-sama bareng-bareng. Oke, berarti pertama ketemunya tapi di Malang kan itu. Nah, Malang. apa ada kalimat-kalimat dari Hamka itu atau ujangan-ujangan yang dia kasih ke Kartika Gak ada Aji? sih, aku lebih apa ya kayak ya udahlah selesai latihan langsung balik sih, kayak ngobrol gitu kayak nongkrong gitu jarang juga sih. Cuman dia kayak ngayomi anak muda, dia ngasih tahu masukannya gitu-gitu normal lah. Jadi normal. kalau Cap Hamka yang tipikal yang datangin ya untuk kasih tahu ya. Oh, Dia lebih kayak gitu sih. Kalau secara permainan di lapangan aman tuh di depannya ada dia. Dia paling top banget sih. Dia top banget sih. Salah satu stopper yang paling apa ya, yang aman lah, lokal yang paling aman lah dia. Karena Dia punya juga- visi. Terus dia kayak misalnya lompat gitu kan tinggi banget itu. Padahal badannya gemuk gitu. Aku mau tanya dia pakai susuk apa lah gitu. Enggak ada panjat pohon. Ada panjat pohon terus lompat dari atas tuh. Jadi tinggi. Makanya itu. Aduh, ketika aku lihat lagi kan kok di Rans dia pakai seragam lagi. Apakah dia masih mau main ini? Udahlah nggak usah lah ngapain. Jadi manajer aja lah. Ya, sekarang main lagi. Udah mulai ikut latihan dia. Ikut latihan Latihan lagi. lagi. Udah Mau main genting lagi. berarti nih. Berarti itu sudah bahaya itu berarti ya. Kalau Iya. udah turun gunung udah genting ini. Ya karena biar komandingnya gampang di lapangan. Dia yang komanding. Walaupun lari nanti yang lain. Bener. Si Piala Presiden itu berarti gelar pertama Kurniawan Kartika Aji di profesional ya. Ketika menghadapi Persebaya berarti saat Persebaya itu. waktu itu. Persebaya. Nah itu gimana derby Jatim kan? Seru banget, itu seru banget. Itu mungkin pertandingan yang pengalaman. paling, pengalaman itu seru banget dan leg pertama itu mainnya di Surabaya. Surabaya tuh. Itu kita naik Barakuda ke sana. Naik Barakuda nggak mungkin lah, nggak naik bis gitu. Dan itu kan ada di Barakuda tuh ada kaca kecil gitu kan. Oh ya, bisa Itu lihat cuma ngintip keluar. gitu, ngintip doang gitu. Ngintip orang-orang tuh matanya sudah kayak kayak pengen makan gitu, kayak pengen supporter tuh pengen kayak gitu. Nah, terus singkat cerita kita di locker room nih. Kan ada yang pelatih kiperku nggak tahu pelatih kiper asing dari Brazil gitu. Kok lupa siapa namanya? Ya itulah pokoknya. Terus dia kan nggak tahu, dia mau pasang kun keluar. Pakai baju seragam Arema. Mau keluar lah dia. Dilemparin itu botol-botol gitu-gitu. Air kencing dan lain-lain dan segala macam. Iya, dia nggak ngerti. Maksudnya tuh tunggu nanti pada saat kalau misalnya polisi nutupin semua baru boleh masuk kan. Dia nggak, dia cuek-cuek aja gitu keluar. Ya kena lah dia akhirnya. Akhirnya masuk ke locker room. Dia ngomong bla 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 bla, ya udah. Ya normal, maksudnya juga ini derby, jangan ada yang sampai lengah gitu di antara kita gitu. Walaupun akhirnya dia kadang dari dia asing ngasih juga tahu. nggak tahu karena di sana juga derby biasa aja. Bener. Maksudnya derby ya panas, tapi ketika itu nggak ada sampai tindakan anarkis kan. Bener. Di Indonesia kan ya selamat datang lah di Indonesia. Welcome. Itu stadion full banget. Iya, Full banget, tapi seru banget sih. Tapi berarti sudah merasakan hal-hal yang kayak begitu ya, yang kayak sering.
yang kayak derby kayak begitu di usia yang cukup muda yang ya. cukup muda juga gitu. Sering banget. Berarti mental sejauh ini dari yang awal di Persiba Balikpapan disuruh latihan gitu itu termasuk mentalnya kuat sih, disuruh latihan besok latihan sore langsung datang itu juga udah keren. Tapi sejauh ini tuh berkembang karena match-match begini atau ya biasa aja dulu udah kayak gini. Enggak sih, enggak pernah nonton sampai ramai kayak gitu ya. Cuman kayak makin banyak tekanan gitu, makin seru gitu. Makanya kayak kemarin di Persija gitu, main lawan Persija gitu kayak, oh ini lama nggak main dengan supporter yang kayak gini ya. Terus ya udahlah, aku pengen menang dan pengen apapun hasilnya nggak boleh kalah gitu. Ya alhamdulillah akhirnya seri kemarin waktu di Persija. Di Persija ya. Di Malang ini kan bakal ada tugas berat karena Kurniawan Kartika Aji datang setelah Kurnia Mega sempat lama jadi kiper utama kan di situ. Itu pasti akan dibanding-bandingkan kan? Pasti. Atau minimal kalau jelek pasti coba yang main Kurnia Mega jangan lu gitu misalnya. Saat itu kan ada Kartika Aji, ada Utam. Benar. Di situ. Itu gimana beban dalam tanda kutip menggantikan Kurnia Mega di Arema itu gimana? Gak ada yang bisa gantikan dia kayaknya. Kayaknya kesana juga aku kayak ya bukan blunder ya. Jadi kayak ya udahlah tugas berat ini kayak tantangan yang paling berat dalam hidup di situ. Jadi kayak dalam hidup nih sampai sekarang nih yang paling berat ya di situ karena perpindahannya itu. Jadi kayak awalnya kiper nomor 1 gitu yang nggak tergantikan sama sekali ketika itu sakit terus aku harus masuk situ harus menggantikan itu kayak ya kayak mungkin nggak mungkin juga sih gitu sih kayak Karena kalau ada apa-apa orang merindukan kiper yang lama gitu. bener. Tapi kalau misalnya performnya bagus-bagus aja bang, ada penggantinya nih. Tapi kan kita nggak tahu sepak bola kan ada yang Nah itu yang kayak enaknya. Kalaupun kita bagus jadinya pengganti atau Iya. penerus. Padahal kan maksudnya ini muncul sebagai orang yang berbeda kan. Nah tapi kalau jelek ya bagusan yang kemarin sih. Pasti Ya, dibanding-bandingkan. ada nih. Pasti gitu. Jadi dibawa bayang-bayang terus itu akan susah ya. Makanya itu di bawah bayang-bayang Kurnia Mega lagi. Itu kiper nomor 1 Indonesia coy. Iya. Itu pasti waduh itu anak muda disuruh mengganti. Kayak lu suruh ganti Buffon gimana sih? Iya. Saya ini bisa. Onana juga bisa Onana. Karena karena udah di Inter gak bisa masuk ke Juve. Tapi kalau Eropa nih penasaran kiper favoritnya siapa? Neuer lah. Neuer dia bisa build up, dia gawang juga. Itu dari dulu? Dari dulu. Oh iya. Never. Berarti build up ini udah ada di ini ya, di mindsetnya Kartika Aji ya. Benar. Harus Benar ngejar ke situ. Bener banget. Dan ya alhamdulillahnya juga beberapa pelatih kayak ngomong ya kamu sekarang bisa build up gitu. Oh pada bilang gitu. Gitu. Itu belajarnya gimana aja akhirnya? Nanya, terus kan kayak misalnya nih, kayak contoh yang lain dari build up itu kayak keplesan. Keplesan tuh kayak tangkap bola, terus kamu harus cari temanmu di mana gitu. Jadi kayak tendang bola atas gitu. Nah dan itu harus pas. Itu autodidak, jadi aku belajar sendiri. Dan rata-rata yang kayak gitu SAD Uruguay. Yang bisa gitu. Dan aku belajar sama SAD Uruguay. yang Sama SAD? Benny. Oh yang bisa tuh anak-anak Yuanto Benny. Ya Yuanto Benny ya. Awan Seto kan juga bagus banget Yang itu. gini ya pakai punggung Iya ya? bener. Oh Itu SAD tuh pada bisa ya? bisa. Ya, Nendang-nendang rata gitu semua ya? bisa. Siapa yang gak bisa? Di Krius Ron itu kan juga SAD. Bisa yang ngepel. Bisa. Mereka bisa semua. Belajar lah di situ Semua. Kartika Aji ke Akhirnya mereka. belajar sama Yuanto Benny, terus dalamin kan, lihat di YouTube. Sekarang kan bisa gitu. Harus teori, praktik juga kan. Praktik juga salah-salah, tapi akhirnya ya udah. Alhamdulillah sekarang juga sudah bisa menguasai. Berarti nambah latihan setelah latihan. Nambah. Dan sekarang pun juga gitu, belajar build up. Jadi kayak misalnya ada yang sering tambahan itu ada bertiga. Si siapa? Siapa yang naturalisasi nih? Yang striker Jack Brown. Jack Brown sama ini sama si Rontini kan juga suka tambahan kan. Eloko. Ya menantunya Loko. Ya itu di situ kita bertiga gitu, satunya striker syuting ke gawang, aku bisa bantu dia, yang satunya stop itu. Selesai latihan mesti maghrib gitu baru selesai kita. Karena Mereka tambahan sudah itu. Tambahan ya. Belajar build up gitu, terus nanya sama gelandang-gelandang kan pintar kan main-main kayak gitu. Harus sekarang mau nggak mau harus belajar kayak gitu. Soalnya kalau enggak Kalau enggak update iya, ya turun ke bawah malahan enggak. Iya. Enggak di-upgrade. Apalagi ada kiper muda baru tiba-tiba bisa build up gitu-gitu. Wah. Gawat. Tapi kiper muda juga sekarang juga belum ada sih. Iya karena dari SSB-nya. bawah desain dari bawahnya itu tidak menuju ke sepak bola yang baru Benar. yang masih pakai roadmap lama. Sementara di Eropa sudah maju 20 tahun dibandingkan kita. Masih mikir tugas kiper itu menangkap dan Menangkap bola, Iya. bola sementara sepak bola berkembang jauh sekali. Kita Jadinya masih harus buka-buka modul apa Indonesia? Indonesia masih buka modul-modulnya. Tapi sekarang berarti di klub Persita Tangerang. Iya. Kontraknya berapa musim di situ? 6 bulan doang setengah musim Sampai nanti. sampai akhir. Cuman mereka bilang ada MLML mau
perpanjang ya. Cuman belum ada Oh iya, ngomong sama karena agensi. 6 bulan hitungannya Waktu liga selesai iya, liga kan? selesai Iya. benar. Tapi kan abis kontrak itu kan biasa 6 bulan itu bisa negosiasi dengan klub lain. Iya. Iya, aturan FIFA. Terus FIFA. Nah sekarang sudah bisa negosiasi dong berarti ya? Bisa. Gak usah lu ngajak aja, lu masuk mau ngajak negosiasi kami lagi. ya betulan. Butuh main di mana nih? Ada beberapa. Gimana? Agensi siapa sekarang? Badres. Keluar dulu, masuk ke kita. Kita akan carikan yang top lah. Yang top. Yang top lah. Raja Nenggolan kebetulan kita sudah pegang. Oh iya? Iya. Berarti aku satu manajemen sama Raja Raja Ninggolan. Nenggolan terus kemudian sama Afif Safi. Sama Liga 3, masa Iya, Liga 3 lagi? Iya kan itu kan talent-talent baru. Iya. Talent kita dari semua lini ada gitu loh. Sampai top level. Tapi si Kartika Aji ini pernah ke Rans yang meloloskan Rans ke Liga 1 Iya, itu ya? Liga 1. Itu pasti Hamka yang nelfon. Pertama Mas Hamka. Pertama Mas, kayaknya aku di sini aja deh. Di Arema aja. Nah terus Tiba-tiba berapa menit kemudian A1 telepon. A1 tuh Arafi. Bukan. Bos Iwan. Oh. Arema telepon, Ji bantu saya. Waduh. Ya bos. Langsung di sana. langsung kabarin Mas Hamka, Mas. Ya udah di sini kesini aja Ji gitu. karena Rans di Liga 2 saat itu memang targetnya naik dari ya? depan ke belakang sampai back itu udah oke kan, Eloko, Hamka, Asri Akbar. Memang kipernya Senior. ya belum ada kiper yang bisa sangat mengamankan gitu. Pertandingan pertama kan dia kalah ya kalau nggak salah. Habis itu kan mereka bingung gitu. Ya udahlah akhirnya dia suruh aku ke sana. Di kita itu nggak ada target. Cuman targetnya itu buat bertahan aja, jangan turun sampai Liga 1, Liga 3 gitu. Karena kan dengan kondisi kayak gitu. Ternyata keterusan. Iya, ternyata keterusan pas lolos. malah datang coach RD, malah datang Alvin ya. Ketemu sama Alvin lagi. Pas lolos jadi targetnya naik lagi. Iya. Ya, pas sudah lolos ke playoff tuh. Langsung kok malah terus-terusan nih. berarti ini kepingan final yang membawa ke Liga 1 ya. Dan itu keadaan itu aku pengen banget juara kan. Ya udah tanggung gitu. Daripada juara 2, juara 1 lah. Lawan Solo kan. Solo, Ya, persis. Solo. Terus ya udah tiba-tiba Mas Hamka keluar lah. Udahlah. Dia Udah final gak tuh kuat keluar, katanya tapi ya? memang ACL-nya putus. Itu dalam keadaan main waktu perempat final tuh ACL-nya putus dia. Dia paksa main, bayangin tuh. Disuntik ya? Gak tahu aku Ya, diapain perempat dia. final sama semifinal Hamka udah main putus ya, udah putus dia. Udah painkiller. Sekarang masih main lagi. Pas, heran deh. kan udah Itu dioperasi. berapa kali operasi tuh orang Iya, itu. maksudnya kayak istirahat udah daripada. Iya. Enggak ada, masih mengerikan kalau di belakang ada Hamka. Betul, tapi kan kondisi pakai Kakinya begitu. Iya, udah umur ya? Tapi dia buat apa operasi? Berarti mau main lagi dong. Makanya itu. Katanya di final Bahdim udah tahu Hamka. Jadi ditekuk-tekuk sama dia sama Bahdim. Udah ya akhirnya udah gak kuat Iya Hamkanya gak kuat, keluar. Hamkanya gak kuat, akhirnya keluar. Dia ngerasa toh udah lolos juga promosi lah gitu. Udah Akhirnya cabut itu ya, Iya, keluar itu. keluar akhirnya udah juara 2. Iya, iya. Tapi planning apa nih? Pengen jadi masuk timnas lagi dan Iya lah lain-lain? insya Allah pasti lah. Kejar itu sih yang utama lagi. Maksudnya masih umur 27 tahun ya. Iya. 27 tahun masih dapat ya. Wah, masih tapi bisa lah. sudah Bukan mau belajar. naturalisasi satu kiper lagi nih. Gak urus Di lah. Indonesia. Gak urus. Gak urus. Iya, Bersaing, bersaing. ya. Saing lah juga sama-sama Saya ini. kebetulan kemarin udah ketemu Emil juga, Audero. Dia menyatakan siap. Siap datang, kata. Iya kan 2025. Kita sudah negosiasi. Gak percaya, gak pernah lihat. Iya ada. Gak tahu. Sekarang kalau bicara tuh harus ada bukti. Ada buktinya, ada buktinya. Sudah astagfirullahaladzim. Dia kayak tali kemana, ada buktinya kalau ini. Mana Emil. Oh, sini Emil Audero ya. Emil Audero. Nih, mana nih? Juventus ya. Oh, ini Dusan Vlahovic, sorry. sorry. Baik banget. Sudah nih. Sudah deal. Oke, sudah deal. Sip. Sudah deal, Bos. Cuma gitu doang ya, cuma jempol aja. Panjangnya ada. Kita udah ngobrol panjang dikembalikan. Kalau hitam di atas putih pegang kertas gitu. Nah, iya. Kita ngobrol panjang. Saya kirim di grup panjang ya. Panjang. Sudah ngobrol. Verbal. Masuk kan udah ada beritanya. Saya pas balik udah langsung naik beritanya. Verbal Emil agreement. Audero sepakat untuk naturalisasi 2025. 2025. Ya, kocak lu. Ini gimana Aji melihat persaingan kiper tim nasional saat ini? Kan kita circle-nya tuh Riyandi, Nadeo, terus Nadeo terakhir dicoret ya? Hernando sama siapa satu lagi? Sahrul Trisna. Nah, Sarul Yasin. Itu seru-seru semua sih itu. Sarul Yasin ya? Itu seru Sahrul semua. Trisna sama Sahrul Sarul Yasin. Trisna, iya. Gimana Kartika Aji Itu melihat seru semua sih itu. persaingan di Itu circle yang sekarang? Itu seru banget sih. Tapi kalau mau bersaing secara sehat ya enggak. Sikat lah.
berani lah kalau Gas misalnya mau aja ya, bersaing sama Seperti itu. bersaing Sama aja mereka ya, iya. secara sehat ya. Tapi kemarin sempat dipanggil gak sih? Enggak. Untuk TC? Enggak. Bukan yang ini, yang sebelum-sebelumnya, Enggak, yang selama Sintayong. Enggak pernah. Oh Sintayong belum. Apa ya? belum. Enggak pernah. Tinggi Tinggi badan berapa? 181. Oh masuk. tinggi masuk berarti. Iya, tinggi masuk. Nanti kita hubungi coach Sintayong. Dia jangan kan yang disuruh cari kiper. Orang dia pernah datang di sini kalau ada kiper di atas 180 Kasih tahu, kabarin. ya, ini ada. Dia pernah bilang begitu di sini. Benar. Astaga, tegak Kan tapi, percaya dia kan orang. tapi bisa nonton di TV. Enggak kan dia juga jarang nonton. Maksudnya Oh, dia kayak, jarang nonton. YouTube kan kalau tayang kalian ulang kan punya bisa. Kalian punya rekomendasi kan dia datang ke pertandingan ngukur tinggi badan Anda kan. Intinya dia disuruh Harus gitu cari ya? lah 180. Kalau ada info Kasih oke, tahu. kasih tahu dia. Tapi harus memang kayak gitu ya. Sekarang harus ukuran Itu badan ya. iya, itu ini dari coach Sintayong. Katanya biar nggak kerja 2 kali. Coach Jadi Sintayong minta kayak begitu. kalau udah tinggi itu nggak usah ngajarin jumping lagi lah ibaratnya. Jadi tinggal Karena ngajarin dia bawah. pernah dimarah, dia bawa satu kiper, oke. Ternyata tinggi badannya di bawah Kurang. itu Coach Sin marah. Kenapa? Ya, saya udah kasih standar nih. Jadi carinya di atas ini aja. Orang dia minta kita rekomendasi, tenang. Nando gak di bawah 180 inti dia. Nando Iya. 180 Nando pas kan? 180 di bawah lah. Itu punya kelebihan lain berarti. 180 pas gak Hernando? Hernando berapa ya? Kemarin kan kita sempat tanya kalau gak salah. Itu alasannya dia. Yang di bawah ya. Kualitasnya dia, karena kualitasnya dia. Iya kualitas. Sudah kualitasnya dia. Berarti kalau target masih Masih. ngejar ya ke tim Masih, nasional masih. lagi ya, masuk lagi. Masih. Makanya ini mau belajar build up. Kalau misalnya bola-bola ini kan ya udahlah itu Kita pasti. rekomendasikan ke Coach Yu Jae-hon. Berarti pakai orang dalam ini. Iya kan kita rekomendasikan. Soal lolos seleksi dan Kan tidak. seleksi, ada seleksi. Lolos seleksi Seleksi dan mas. tidak, dipercaya atau tidak, itu urusan pelatih. Kita gak ganggu gugat. Bener. Itu persaingan sehat. Bener. Oke ya. Oke. Sip. Nanti abis ini jangan salah tiba-tiba masuk. Nih, pertanyaan lain lagi nih. Bagaimana melihat Exodus kiper-kiper asing ke Indonesia? Nah, Sekarang Iya. sudah banyak Schwarzer di Arema. Mendoza di Persib, Maringga di Bali United. Yes, kelas-kelas juga semua ya. Ada beberapa yang bagus, ada juga beberapa yang Masih bisa. masih bisa Maringga lah. bagus sih. Tapi Maringga, kan aku dapatin Maringga. Iya, iya. Dia Di Arema datang tuh ya? ya di Arema. Ini wah kelas banget sih. Maringga Di tuh. latihannya dari ya semuanya dia. Top shot, oke banget. Oke, terus Saya ambil bisa. timing waktunya juga. Aku belajar dari dia nih ambil timing waktunya juga. Oh belajar juga ke Maringga. Sama Maringga juga. Nggak nanya ya, cuman kayak lihat oh ternyata kayak gini. Ternyata kayak gini. Nah, ambil yang baik-baiknya aja. Gimana melihat Exodus itu? Dia Ampur aja ya. campur sih, tapi kalau tahun depan kayaknya dengar-dengar ada pertambahan ini lagi asing ya. Kiper. Iya, asing ya mungkin kiper sih paling. Enggak, ada. lama-lama nih kan striker kita susah cari nih. Lama-lama nanti kiper kita susah cari gara-gara Exodus Di liganya- asing di liganya nggak main. Nggak main bener. Ya bisa Padahal gitu dulu terus kita ada lagi raja regulasi kiper. kan. Iya, Ada kita raja regulasi. kiper dulu. Dulu mah iya. Dulu mah- kita juga raja striker di ASEAN. Iya sekarang mulai. Sekarang malah nggak ada karena pakai asing di liga. Ini kiper lagi nanti susah cari. Alasannya nggak ada yang berkualitas. Padahal nggak Padahal pernah dikasih nggak jam pernah kasih terbang. bener. Iya. Coba nanti misalnya nih apa asing main, memang diganti. Sekarang kayak si siapa di Dewa, Oh iya. siapa itu? Stefan ya. Apa itu? Eh, Asing. Stefan apa? Yang Belanda ya benar. Itu dia kemasukan 4-0 Indonesia. Kalau 4-0 kemasukan itu besok sudah bukan dia yang main. Rest langsung. Dia akhirnya main terus kan. Sekarang Karena dia gajinya dia- tinggi. Dibayar masa duduk di bangku cadangan. Makanya itu. Deden Nasir akhirnya kan gak pernah main. Ya memang Dan cadangan ya. Oke. gitu. Jadi rata-rata ya mereka pasti ada jam mainnya. Iya. Oke. Berarti kalau target secara umum masuk timnas. Nah target klub. Di 6 bulan di Persita nih mau apa? Mau bawa Persita kemana? Keluar dari zona sih. Karena Degradasi. ya kemarin ini kan di atas kan. Di atas garis merah lah. Kalau bisa keluar dari itu lah. Lebih aman lagi Lebih ya? aman. Cuman ada beberapa kali kayak klub gak pernah kayak senang gitu. Kayak kemarin Kediri juga gitu. Musim kemarin. Papan bawah. putaran Di kedua. putaran kedua kita gas. Oh yang 9 pertandingan non stop iya. 9. Gokil itu. Menang. Udah itu. Terus ini sekarang lagi Persita. Lagi papan bawah gitu. Ya mau gak mau harus. Di putaran terakhir ini. Kemarin Barito juga. Oh jadi Barito ya. Barito juga Iya gitu, benar. papan bawah. Gak pernah di zona nyaman. Kayak misalnya main di papan atas itu gak pernah sama sekali sih. Nanti kita Nanti ya pastilah. akan Iya ya. Pasti gitu. usahakan ya. Persib bisa. Siapa? Persib. Ada Filipin satu. Ya, ada asing Filipin. Filipin. Set up coy. Oh kiper. Padahal TJ Pakualam kurang apa ya? Klub papan atas apa lagi? PSM ada Reza. Hah? PSM ada Reza.
PSM bisa? Reza, si Reza. Ya maksudnya bisa nggak kita geser? Kita mau main Bisa. geser-geser Oke. aja cuma kan tai banget. Gimana ya kita taruhin ya? Kasih Hamka aja udah. Hah? Hamka udah Rans paling- berarti dong. Rans. Oh Rans lagi ya, Rans balik lagi. Iya. Lagi. Persipura mau nggak? Itu salah satu impianku, pengen banget main di sana. Oke, sip. Enggak, itu salah satu dari Arema sama dari Persipura. Iya, Arema sudah kan? Ya, Persipura belum kan? Oke. Ricardo Langsung ya. Ricardo Salampesi. Ini playoff kita lagi butuh kiper nih. Ini playoff hidup mati. Anda tega lihat Persipura Liga 3? Gak tega kan? Semua warga Papua gak tega kalau Anda datang sebagai penyelamat. Kita kasih tanah. Di sana, Tinggal di sana berarti ya? Persipura. Anda akan menjadi penerus Dede Sulaiman. Dede Sulaiman, arah ke Oh iya, Kartika dia lama Aji. banget Ya. di sana. Gimana? Oke ya, Persipura ya. Oke, sip. Oke, kita telepon nanti Nanti kita telepon. Kakak Ricardo. Langsung Ben Hurtomi mana? Langsung manajemen. Langsung. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Tadi kita ngomong 2017, tim bagus-bagus dan digadang-gadang akan menjadi tulang punggung sepak bola nasional ke depan. Kenapa dari mereka bahkan hampir tidak ada yang tersisa sekarang di tim nasional? Maksud artinya mereka gagal menjadi tulang punggung di masa depan gitu. Benar. Apa yang terjadi? Itu potensi bagus semua, Ji. Saat Dan itu Ji. Kalau aku ya, dari aku nih ya. Iya. Konsisten sih kayaknya, kurang konsisten gitu. Kayak ya mungkin waktu itu dapat duit gitu ya. Ini yang buruk ya buat saya gitu. Ya mungkin dapat duit, mungkin juga lupa dengan apa pekerjaannya dia, mungkin apa ya targetnya dia, itu lupa semua ketika dapat ini semua. Kalau ini apa namanya jam terbang di klub juga itu berpengaruh nggak? Mereka bisa jadi down kayak gini. Makanya itu karena terpengaruh di luar itu, akhirnya di dalam lapangannya nggak fokus kan. Akhirnya kita waktu itu di Arema sering rotasi. Sama Utam, sama Mas Joko Ribowo. Jokrib ya. Rotasi gitu-gitu. Karena kalau dari back aja ya itu Hansamu, Andi Setio, Bagas Adi kayak Top banget sih. Nggak ada yang jelek coy. Sekarang Hansamu aja nggak masuk, kapten. Evan Dimas nggak masuk, Oh iya, Hansamu nggak masuk. Sama enggak. iya kan gitu. Evan udah gak dipanggil lagi. Evan udah nggak dipanggil. Septian Siapa? David, Argianto Argianto juga. Bang Jagal, Putu, Ricky Fajrin. Iya bener. Kalau Rizky Itu mah nggak ada Fajrin yang- di klubnya gak pernah kalau gak main mulu ya. Buset, kirinya bagus, back tengah bagus gitu. itu. Itu bisa di double posisi. Double posisi. Bisa. Pintar Menguntungkan sebenarnya kalau Ricky Fajrin dibawa karena di belakang udah ada satu plus Yang bisa kanan main bisa di back main kiri. di semua lini di situ kan. Iya bisa. Tapi bagus-bagus sih juga sekarang timnas yang sekarang ini. Ya Yes. artinya maksudnya Bagus-bagus banget. menjaga konsistensi itu berarti Iya. maksudnya bisa tiba-tiba sekarang 2017 kan belum lama sebetulnya. Udah hilang. Hilang. Itu gimana supaya tetap ada di jalur Ada gak yang sekarang yang gitu? Siapa? yang tetap di jalur dari dulu ya? Sampai sekarang. Gak ada kan? Angkatan Primavera paling yang angkatan Bima Sakti itu. Iya, Iya sih. angkatan Primavera sama Baret itu bertahan lama sampai di Lumayan usia lama. pensiun baru mereka pensiun. Baru mereka pensiun. Enggak maksudnya yang 2017 itu. Oh Iya, iya, iya. nggak ada. Gak ada. Gak ada kan? Nggak ada. Terakhir ya Evan Dimas sama Hansamu. Hansamu di klub sekarang oke lagi. Oke lagi. Sama Evan, kita juga semua iya. gitu. Heeh. Di klub sekarang mungkin karena mikir kan. Oh ini bulan depan mau makan apa. Ini tahun depan mau harus cari klub mana. Sekarang kan harus mikir kayak gitu. Oh, iya, iya. Kalau main di bawah-bawah itu terus kan kayak ya udah. Iya itu sih pesannya. Bisa reborn gak angkatannya Kartika Aji? Reborn di kapan dulu nih? Reborn di klub atau di Sekarang. Liga Indonesia? Iya maksudnya buat naik menjadi nomor tier 1 lagi gitu. Semuanya tulang punggung klub. Mulai naik-naik ke timnas. Tapi kalau sekarang sih Apa? sudah mulai sih. Kalau sekarang sih sudah mulai, ada banyak sekarang beberapa pemain yang dari 2017 yang timnas itu. Itu kan sudah ada mulai kembali lagi. Nah iya tuh balik ke performa bagus lagi kayak Iya. dulu tuh. Tergantung apa tuh kira-kira? Ya kembali lagi mungkin pikir ke situ. Mereka sendiri Buat atau dapat mereka klub yang sendiri cocok? lah, mereka sendiri. Mereka sendiri. Kalau klub mah semua klub hampir mau kemana klub juga. Kalau misalnya dari dirinya sendiri ya bakal bisa. Kalau dia nggak bisa dengan itunya dia nggak bakal. Walaupun main di klub manapun juga nggak bakal bisa. Tapi kalau karena dia maunya sendiri, dia mikir dia ke depannya kayak gitu ya bakal gitu. Ya tinggal mau pikirnya mau ke depannya kamu mau kayak gimana. Kalau aku sih sekarang mikirnya kayak gitu. Dalam misal- dalam memilih klub itu ada pertimbangannya nggak Kartika Aji? Pertimbangan pasti pertimbangan. Apa, menit Apalagi main? goalkeeper ya. Goalkeeper kan cuma satu di situ yang main. Ya harus ada jam main sih pasti. Oh pertimbangannya ketika ada tawaran ini aku dapat jam main apa enggak di situ? Ketika dapat jam main ya kamu gimana bentuknya. Kalau misalnya kamu tetap santai-santai aja ya bakal kesalip lagi dengan yang lain. Gitu. Betul sih. Dengan Jadi harus dari sepak bola diri Indonesia, dulu, bener. habis itu baru tabungkan klubnya cocok, baru bisa reborn lagi gitu. Bener.
Itu sih. Target juara Liga Indonesia masih ada nggak? Masih lah, masih banget. Pengen banget sih. Pengen banget. 5 besar pun juga sudah, ya pengen banget sih di atas itu. Ya karena kalau orang Balikpapan Bima Sakti sudah dapat di PSM tahun 2000. Brian Dan Cesar juga dapat dapat kemarin di PSM juga. Di PSM. Apa jangan-jangan emang harus ke PSM? PSM mau. Kayaknya semuanya lah ada semua kayak Bang Mamat ya. Nah ini satu ini. Nah itu kebetulan ini Persija. Terus Sriwijaya FC. Kita punya itu Sriwijaya yang sana. Kalau kita all. Semuanya. Makanya itu kok semuanya Bisa masuk ya. Kemarin Masuk Ruben Sanadi datang butuh klub. Kita langsung telepon siapa? Pak Teddy. Pak Teddy. Persib. Langsung kita telepon. Masih ada chatnya di sini. Tapi dia lebih pilih negosiasi sama PSBS. Akhirnya main di sana. Ya akhirnya dia main di sana. Kerja di kapten. Pak Teddy udah bilang oke. Oh ada chatnya. Ngeri banget ini, ngeri banget di sini. Astagfirullahaladzim. Ini Bro, Raja Nenggol aja ditawarkan ke kita untuk kita handle di Indonesia. Anda jangan pikir main-main. Berarti Liga Indonesia tetap target. Target harus target, ya. harus juara. Tim nasional target selanjutnya. Target selanjutnya. Berarti masih haus kalau Kartika aja nih kelihatan ini masih penasaran dia. Timnas ya nanti. Setelah ini habis Piala Nanti Asia kalau beneran mungkin. dipanggil timnas ini nanti gara-gara Bang Mamat nih pasti nih. Iya, Begitu pasti kan. iya, Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi iya lu bisa kayak gitu. Hah? Bisa kayak gitu. Bisa Nah, tuh. emang apa yang belum terbukti di sini? Coach? Ini nanti dipotong kan. Dipotong. Asnawi saya suruh kartu merah enggak? Tapi salah kan bukan di Korea. Iya, Salah tapi- menangkap. Iya, dia salah penangkapan. Sandy Walsh, kita dikejar-kejar orang Vietnam sekarang. Iya, Masuk betul. media Vietnam. Betul, provokator. Saya betul. suruh untuk sikut nomor 5. Nomor 5-nya cedera enggak sekarang? Cedera. Udah semua. Ini nanti dipotong di TikTok kan. Oh. Terus dikasih begitu dipanggil beneran. Nah ini bener kan Bang Mamat nih. Pada banyak yang mau ke sini Bang. Nomor 5. Saya bilang SEA Games Indonesia juara enggak? Juara. Juara kemarin. Juara. Prediksi kan? Gitu. Betul. Saya bilang juga Indonesia yang U17 akan jadi tuan rumah U17 Setelah 20 bukan iya. U20. Iya. Benar nggak? Oke betul. Benar. AFF ini AFF. Indonesia akan juara lagi. Belum terbukti kan? Akan juara lagi. Akan juara lagi. Nah, AFF ini bisa masuk seleksi nggak? Akan juara. Kurniawan Kartika Aji. Abis ini saya hubungi Coach Yu. Ini di sini aja. Coach Yu, ada Coach kiper Yu. 181 nih. Nggak usah ada nomor WA-nya. Nggak usah di sini belum tentu dia nonton kan. Oke. Ada yang punya kesibukan, ada Piala Asia. Ada kiper 181. 181 Bisa build up. bisa build up Timnas SEA Games 2017. 2017. Pengalaman berarti udah ada. Cita-citanya masuk timnas dan dia akan melakukan segalanya untuk timnas. Oke, Kurniawan Kartika Aji. Kurniawan Kartika Aji. Kalau Anda dipanggil timnas apa janji Anda ke kita? Kalau Anda dipanggil timnas apa? Ini timbal baliknya Apa nih? susah banget harus balasnya kayak gimana nih. Agensinya langsung masuk kita ya. Oke. Oke. Tapi kita berdoa ya Kurniawan Kartika Aji karena Iya, biasanya kalau pemain udah masuk timnas dari kecil itu bakal Mental timnasnya akan ada. iya udah Kembali. rumput internasionalnya udah ada dan akan balik lagi sih biasanya. Amin, amin. Ya, sekarang usia 27. Wah, emas. Peak performance. perform harusnya. Aman. Aman. Santai, cooling down aja di rumah. Siapa kecoret? Hah? Siapa kecoret? Enggak, seleksi dulu. Makanya Seleksi saya bilang kan. di seleksi itu sudah bukan urusan kita. Memang tetap harus bersaing secara sehat. Betul. Tapi kan dia berharap dipanggil seleksi untuk dia melakukan pembuktian. Ya. Iya kan, itu kan. Nah, Tapi kalau udah seleksi udah siap ya? Siap. Terus lah. oke, sip, mantap. Habis ini. Gas. Kita masuk ke Ultimate Team. Ultimate Team. Ya, Ultimate Team nih. Ultimate Team versi Kartika Aji karena ini kiper. Biasanya kalau kiper datang ke sini kita suruh menentukan 11 Kiper semua. kiper. 11 kiper semua. 11 kiper semua dan bebas dari luar ataupun dalam negeri dipadukan di formasi yang Anda pilih. Oke. Aman nggak? Aman. Kiper semua. Apa Indonesia semua nggak kipernya? Indonesia semua Oke, aja. bagus. Mantap. Siap. Formasi dulu. Formasi mau apa? 4-3-3 ada ini 4 berapa nih? 4-1-3-2. 4-2. 4-4-2. 4-3. Enggak, sorry 4-3-3. Oke. 4-3-3. Yang tadi. Oke. Ya itu. Oke. Di penjaga Di gawang. penjaga gawang. Siapakah kiper yang akan ditaruh di kiper? Siapa? Kiper asli, Bang. Kiper asli. Apa ya? Lokal ya? Lokal atau asing? Lokal. Lokal. Intinya yang ada di Liga Indonesia gitu loh. Di Yusron. Di Kriusron. Nah, oke. Nah ini yang pegang Penjaga prompter gawang. udah ganti. Dikri Yusron. Ini makin gak ngerti pasti. Dikri Yusron. Di Kriusron. Itu salah satu sainganku yang paling berat deh. Oh dia. Dia top banget. Kiper yang ada di back kanan. Bek kanan. Kiper. Iya. Ya kan Ini semuanya kiper semua. kiper.
memilih 11 orang kiper di Liga Indonesia. Satria Tama. Satria Tama. Dia kanan nggak bisa kiri dia soalnya. Satria pertama Fran. Satria Center Tama. back. Yang Kiper yang kira-kira Cocok di situ, cocok posisi di itu. situ. nama sendiri juga boleh. Sendiri juga boleh. Aku lebih bagus ke finishing sih, kayaknya harus di depan. Wes oke. Bisa. Center back itu siapa? Itu ini siapa? Dede Nasir. Dede Nasir. Dede Nasir yang sekarang tidak bisa menggeser kiper Belanda. Di situ siapa lagi ya? Duetnya Dede Nasir. Dede Nasir. Yang- Alfon. Alfon. Dia agak gila kan, jadi kayak fight-nya Cocok. kuat dia, cocok dia. Alfonsio Skelvan. Bener. Oke. Back Back kiri. Kiper yang ada di- Randy. Randy. Oscar. Randy Oscario. Ya kan dia kiri kan? Padang. Oh iya, Randy Oscario. Oke, 3 gelandang. 3 gelandang. Ini pasti kiper yang jago untuk Nando. Hernando Ari. Hernando. Ari. Terus satunya itu ini. Siapa yang sekarang nih? Siapa? Sahrul. Sahrul Trisna. Sahrul. Persikabo. Satu lagi. attacking Nadeo. midfield Nadeo Nadeo. Arga. Nadia Winata. Keren Itu juga. aku sendiri itu. Striker. Striker Kartika Ya, Aji. Kurniawan Kartika Aji. Karena ada nama Kurniawannya ya. Iya. Dwi Julianto. Di kanan. Kanan itu. Yang kiper tapi punya speed Iya. biasanya tuh. Oh punya ini. crossing. Adi Satrio. Adi Satrio. Satrio. PSIS Semarang. Anak Pamulang nih ya. Ya. Satu lagi kiri. Satu lagi di kiri yang bisa crossing, bisa memanjakan Kartika Aji di lini depan. Ini. Tapi dia gak bisa lari ya. Siapa? Ini aja deh si siapa? Siapa ya? Awan. Bukan. Kiri. Oh ini bisa shoot kiri juga. Siapa? Miswar. Miswar Saputra. Miswar. Kiper Aceh nih ya. Aceh. Persebaya dulu. Miswar Saputra. Oke, 1 super sub. Super sub. 1. Kiper. Ya. Kiper. Yang jika dia dimasukkan, dia akan mengubah keadaan. Bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Adi Satrio. Adi Satrio. Adi sudah masuk udah. tadi. Oh ini Adi- yang ini super cadangan, sub. Oh pemain ya cadangan. Ada banyak sih yang belum masuk. Senior tapi kan. Gak apa-apa. Mau yang angkatan juga. nggak apa-apa. Sahar. Sahar Iya. Dia tuh bisa babak. Ini. Sahar Ginanjar. Dia Ada tuh di menit belakang. terakhir kan bisa cetak gol dia. Betul. Sargina. Pelatih kiper. Nah, pelatihnya siapa yang bisa Pelatih kiper. menghandle tim ini? Pelatih kiper yang Anda pilih. Ini Salamau. Hah? Salamau. Salamau. Pelatih kiper di? Diri dong. Oh iya betul, Salomon. Oke, ini- kapten dari tim ini siapakah dia? Emang nulisnya Salomon? Hah? Salamau. Salamau. Kediri tulis. Bawaannya di Valdo ini ya? Iya ya. Nanti cari deh. Bawahnya bos. Hah? Oh, Kan sama-sama di Sleman. oh iya dari Sleman. Kapten Kapten. tim ini. Nah yang jadi kapten nih. Punya jiwa kepemimpinan. Bisa menghandle tim ini di dalam lapangan. Hernando. Hernando Ari. Hernando Ari. Hernando. Lucu ya kalau misalnya ini semua beneran. bisa. Seru. Ayolah bikin tim kiper. Kartika Aji gak ada niat ini buat ngegedein badan kayak Sahar. Iya besarin sih harus ya. Cuman tapi gak terlalu besar-besar juga lah. Yang penting adalah powernya. Oke. Oke, aman. Lock. ya. Oke, inilah dia ultimate team dari Kartika Aji. Yeay, yang diisi oleh penjaga gawang semua. Semoga bisa ya. Semoga bisa itu ya terjadi ya. Iya kan? Bisa. Kiper-kiper semua gitu. Seru Kalian kali. butuh satu manajemen yang bisa menampung Bisa. kalian. Buat kayak pertandingan kalau libur gitu kayak charity gitu. Itu bisa kiper semua. Bisa gitu. Iya kan? Dalam Kiper akhir semua sih kan lawan nanti. lawan apa?
maksudnya stand up gitu kan. Oh iya nanti agennya kita atur. Ini agen CEO sekarang. Pertandingan kiper gitu. Oke. Kita juga sekarang sudah kasih tahu Sobat Sporty bahwa Kurniawan Kartika Aji akan datang ke sini dan ini kita akan video call. Menyapa Video langsung call. dan dia akan bertanya, Dia akan dijawab bertanya. langsung oleh Kurniawan Kartika Aji. Oke. Oke, yang pertama ada siapa? Nah, halo, selamat beraktivitas. Selamat siang. Kan orang bisa nonton Oh, iya. malam. Bang Mamat Gansop ya. Bos, Mamat doang. Tidak pakai toko-toko gansop. Mamat Alkatiri dan Bang Coach Ripan Nah, sama Bang Kartika Aji. Siapa di sana? Password. Passwordnya? Passwordnya Mamat Gansop asik. Salah. Salah. 5 kali uji coba, kalau enggak kita tutup Kita langsung ganti ya. orang. Passwordnya Sport 77. Aduh, apa ya? Lupa lagi. Lupa. Sport 77. Kasih clue-nya dong. Loh, Bebas. Udah Sport 77 tuh udah clue-nya. Oh, ini Sport Sport 77 podcast terbaik nomor 1 di Indonesia. Dengan siapa di sana? Oh, di sini saya dengan Arga nih. Di mana? Di mana Arga? Dari mana? Di ini apa? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Lagi di Oyo ya? Kayak takut gitu. Takut Kagak gitu lagi. ngomong Lagi di- mana? Lagi di kantor Bang Mamat. Kita mah Coba balikin kamera. Coba anak balik- baik-baik. Coba balikin kamera. Saya tuh melihat dari muka dan tembok bisa menebak kenakalan. Kayaknya mantan. Mau tanya apa, Bang Arga? Aduh. Ini Bang, kita mau nanya SEA Games waktu lawan Vietnam tuh Oh, yang iya. di menit 90 Plus ya. 91 ya kalau nggak salah iya. tuh. Itu kan Bang Kartika Aji tuh melakukan save yang cukup sensasional ya. Itu gimana sih Bang? Momennya itu tuh momennya, atmosfernya, perasaannya gimana tuh Bang? Soalnya kan kalau nggak salah kita main dengan 10 pemain itu ya. Bener. Ya, betul. Karena kartu merah si siapa ya? Hanif Sabandi. Hanif atau siapa Sabandi. itu, saya lupa. Hanif Sabandi. Ya itu gimana tuh Bang? Oke, siap. Bang Arga terima kasih banyak. Salam Siap, ya. thank you Bang Buat di Mamat. samping Coach Ripan salam katanya. Siap nih Bang, kita unjukin lagi nih Bang. Nah, itu. Coach Ripan salam. Eh, Nih, siap. Coach Ripan lagi dari istri keempat. Aduh. Oke, terima kasih. Bang Oke, Bang siap. Arga. Thank you, Bang. Thank you. Oke. Nah, itu gimana? Langsung jawab ya. Nah, itu gimana tuh? Save sensasional. Itu Injury gila time. itu gila itu. Yang pertama kan juga itu Tama kan cedera waktu itu. Iya. Betul. Jadi kan aku masuk kan dengan kondisi pemain 10 orang. pemain dan itu diserangnya nggak habis-habisan tuh, benar-benar serang. Sepanjang waktu ya. Sebanyak waktu ya mungkin karena di latihan kita juga sudah latihan kayak gitu ya, dia jarak-jarak dekat gitu di syuting gitu sama Eduardo kan. Akhirnya juga dapat kondisi kayak gitu 1 lawan 1, terus kena tangan kanan, akhirnya bolanya kena tiang terus out. Betul. Iya. Dan itu kayak itu kalau bisa kita kalah itu nggak lolos. Iya. Kalau seri lolos. Akhirnya alhamdulillah kena tangan kanan itu dan bolanya out gitu. Dan itu kayak emosional kayak keluar banget gitu kayak Oh, iya orang terus dicetak ayo gol ya? iya terus kan waktu itu kondisinya putu gede itu kan keram kan mau cedera kan mas itu kan habis itu corner kick itu kan juga kalau misalnya pemain kita kurang keluar itu kan 9. lebih bahaya kan jadi ya udah aku kayak ayo putu gitu ayo bangun gitu Hargianto juga sudah mulai naik kan Asnawi juga sudah mulai naik juga waktu itu terus kayak ya Hanif yang makasih Haji gitu. Karena dia kartu merah. Dia kartu merah kalau enggak dia diserang banget itu sama sama netizen Indonesia biasa lah. Itu ya alhamdulillah akhirnya sampai habis 0-0. Itu gimana ketika itu yang ditekuk siapa berarti? Putu ya apa? Enggak jadi dari bola dari sana kayaknya dari gini. Iya, sempat terus ketika itu Vietnam Putu. udah ada di Depan mata. one on one dong. iya bener. Itu nebak apa gimana? Enggak, jadi ya hadapin aja gitu. Kalau misalnya bolanya kemanapun, kalau misalnya gol kan itu kualitas ininya. Dan dia mungkin juga tegang kan. Ini bisa mungkin dia sebelum dia tendang mau selebrasi dulu atau dan segala macam. Mungkin dia mikir kayak gitu. Cuman bolanya pas di daerah yang bisa dijangkau. Karena itu sepersekian detik memang. Iya, cepat Dan, banget. Wah Cepat banget. itu.
Cepet banget. Terus kan main itu bukan dari menit awal kan. Itu biar langsung panasnya tuh gimana? Dan sering kayaknya kayak gitu, kayak misal main babak kedua gitu-gitu kayaknya sering, dan juga mungkin sudah biasa ya. Sudah Jadi kayak terlatih udahlah, ya. jangan pikir. Biasa kan kalau misalnya yang baru masuk itu yang waduh, Iya kan harus feeling ball harus dulu. feeling ball dulu, sentuhan pertama harus yang bagus-bagus gitu-gitu. Ini langsung sentuhan Langsung, Vietnam. langsung. dapat diserbu habis-habisan sama Vietnam. Oke, itu pengalamannya soal save sensasional di SEA Games. Waktu lawan Vietnam. Oke, berikutnya ada siapa nih? Miringin dulu Mat. Sebentar dulu, siapa dulu dong, orang nggak tahu kalau udah ada orang. Oh iya. Halo, halo siapa? Halo. Gak ada suaranya. Halo. Halo. Ya, Mas, di vertikal vertikal apa horizontal itu? Diputar. Nah, intinya diputar. Dibikin dulu rotate dulu. Dibikin dulu rotate. Oke. Rotate dulu. Oh potret aja. Oh ya udah. Gitu aja. Oke. Gitu aja. Nah. Oke. Ya. Halo, dengan siapa di sana? Halo, Halo. Dengan Bang siapa Bang? Arta Bang. Oke, Arta passwordnya Sport77. Mantap. Betot. Salah. Oke. Sport77. Mak Jos. Satu kali kesempatan lagi. Satu kali kesempatan. Satu kali. Sport77. Apa ya? Ini cluenya nih, Sport77. Opening. Podcast terbaik seluruh Indonesia. Mantap. Gitu. Anda chat ya? Anda kan tahu ya? Dengan Mas siapa? Arta. Mas Arta. Arta. Iya. Oke. Di mana Mas Arta? Dari Jogja. Yogyakarta. Jogja nanti. Di Pakualaman. Wah, Pakualaman, keraton gue. Iya, kan lagi ada acara sekarang. Abdi dalam gue. Iya. Oh iya, abdi dalam. Kowe di Jogja nang endi kowe? Texas. Enggak. Pabersari saya di ini ngebel. Di ngebel Gamping. Oh, Gamping ya. Ya. Oke, Bang Arta mau nanya apa, Bang? Itu dulu waktu SEA Games 2017 kalau nggak salah ya, Ya. lawan Vietnam itu di babak grup. Itu kan kalau nggak salah gantiin Satria Tama di menit akhir ya. Ya. Itu gimana perasaannya bisa nepis di menit terakhir itu? Itu kan peluang dari Vietnam itu terakhir banget itu, menit 90-an kalau nggak salah itu. Ya. Perasaannya gimana tuh bisa nepis? Kayak kalau salah itu sampai Hansamu itu sampai tiduran semua sampai dia lepas gitu. Oh ya, itu tadi sudah ditanyakan oleh yang sebelumnya, sudah dijawab juga. Perasaannya nanti bisa nonton di Sport77. Ada pertanyaan lain tidak? Pertanyaan kedua. Mungkin apa ya? Apa yo? Ayo. Gak ada, itu aja ya. Oh itu aja. Oke, Ya. siap. Terima kasih Mas Arta. Iya. Oke. Nah itu semua orang menanyakan tentang Penyelamatan krusial. penyelamatan krusial. Tadi sudah dijawab juga ya sebenarnya. Kita juga berharap ntar di timnas senior yang akan datang akan menyelamatkan krusial lagi ya. Kita melihat Kartika aja lagi ya. Oke. Tenang aja itu nanti. Nanti kalau itu sudah itu ini ya. Kalau saya perjuangkan masuk seleksi, Anda harus berjuang juga untuk mendapat tempat. Nanti kan selebrasi aku bawa baju gitu, Bang Mamat di sini. Oke, ada lagi? Oke, sudah. Ada satu lagi. Oh, satu lagi. Anda begini-begini saya pikir. Oke, selanjutnya siapa? Halo. Halo Bang Mamat. Halo, mantap. Passwordnya Sport77. Apa nih? Sport77. Anda penonton Sport77 bukan? Gak usah dicet, bangsat. Gak usah dicet. Sport77. Lebih baik daripada ini Bang. Nah, Bagus. Sama aja. Gak usah dicet Lebih ya. baik dari Yes. lebih baik dari program PSSI. Bagus. Oke. Dengan siapa di mana? dengan Afik di Gresik.
Gresik. Persegres. Gresik United. Gresik United, Persegres dulu. Iya. Oke, mau tanya apa buat Bang Kartika Aji nih? Selain pertanyaan Oke. menit 90 lawan Vietnam, karena udah ditanya tadi. Anjir. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Oke. Aku mau tanya biasa pertanyaannya Bang Mamat yang biasanya. Oke. Kartika Aji pernah dapat tawaran dari klub luar negeri nggak? Pas habis SEA Games lah katakanlah. Bagus. Oke, siap. Siap. Terima kasih Mas Afik. Dia Awiyo Rohmani. Oke, terima kasih. Salam untuk ini ya, Gede Sukadana ya lagi. Oh iya. Gede Sukadana main di Iya, mana? iya. Ya, salam buat Agus Indra. Cuma Derajat. Agus Indra. Agus Indra Kurniawan. Oke, makasih Mas Agus Indra, Afik. Agus Indra. Ya. Ya oke. Nah, pernah nggak abis SEA Games itu atau kapan ada tawaran dari klub liga Liga di luar ya? ASEAN mungkin? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Kalau ada mau? Mau lah, mau banget. Bener Kartika Aji. Beneran mau. Berani. Enggak, Om sih. Ini Alah. pasti ini pasti nanti beneran ya nanti. Ya udah nanti saya telepon lagi. Pasti Tidak. Karena Kita Yanto tidak juga akan kasih ke luar negeri karena kita tahu rata-rata opsi. Iya, tapi Yanto Basna baru balik lagi. Iya ke Kemana? Thailand. Thailand. Oh sudah balik? Sudah. Alhamdulillah. Sudah balik berarti sudah sembuh ya? Nah, kamu kan bisa telepon Yanto. Ini ada kiper. Sudah sembuh. Iya. Oh iya? Sudah. Nah ini kan ini lagi pasti ini nanti udah saya Tapi- telepon kan Yanto. tapi Ini berani. beneran ini nah, dia sudah aku baca. Dia yang usulkan, saya tidak ada niat gitu loh. Yanto Basna. Mana ya? Sudah aku tahu. Saya- Tapi sempat ketemu dia sempat latihan di Kediri kan. Ya udah fit. Masih Yanto Basna. pemulihan. Dikit lagi ya. Mm-mm. Semoga nomornya masih sama ya. Memanggil. Oh memanggil tidak berdiri. Oh tidak berdiri. Berarti Dia lagi sama Haji Alwi. ini pasti nih Bang Mamat nih pasti gitu ya. Sama kakak. Tapi Kartika Aji ketika ada penawaran dari luar negeri sudah pasti oke. Oke, Di- pasti, dicoba pasti ya nekat. coba. Kalau misalnya ada tawarannya pasti bakal. Tapi nggak coba dulu apa? Nanti kalau homesick pasti balik gitu, banyak pemain Indonesia kayak gitu soalnya. Enggak sih, mungkin kayak kayak Lebih Asnawi betah. juga mungkin ya. Asnawi Kayak Asnawi betah juga sih. gitu, iya. Barnabas Sobor di sini tuh kita udah 3 SKS. Kita Sumpah kasih saya tahu. kasih kuliah dia di bawah ini, di tadi tempat duduk di bawah itu untuk tolong. Tahan di sana, jangan siap kakak saya ini setengah mati pengen main di luar negeri. Ini kesempatan tidak mungkin saya sia-siakan. 1 minggu dapat kabar dia balik. Astaga. Karena mungkin nggak makanan atau apa ya? Orang semua teks saya dong jadinya. Menyalahkan agen. Tuh bagaimana nih guru, bagaimana nih. Oke. Tapi kalau secara mental kayaknya kalau Kurniawan Kartika Aji karena sudah mengembara dari kecil Iya, keluar dari Balikpapan. Mentalnya udah ada lah Kayak ya. udah sih, udah. Apalagi udah belajar sama Hamka tuh. Itu pengembara. Tapi Kartika Sepak Aji ini bola. asli Balikpapan. Balikpapan apa Kalimantannya apa biasanya Bugis yang merantau? Jogja sama Bugis. Serius, Jogja? Serius. Oh Jogja. Mbahku tuh Dalang. Oh di Tahu Jogja. yang Tahu, Oska tahu. Don Pance ya itu? Iya. Itu muridnya apa? WC. Ya, Bablas angin itu. Oh. Gimana mantep. Ini sponsor ya? Enggak kan? Oh, enggak. Ya kita sengaja pancing buat. Sudah masuk ya? Iya. Oh Jogja, terus Jogja sama Bugis. Makassar. Oh ada Bugisnya kan? Ada Nah, iya Bugis. berarti Balikpapan Bugis. PSM. PSM ya ini ya. Ada Bugisnya karena rata-rata Ada. orang Balikpapan kalau nggak Kalimantan, Balikpapan yang merantau dari Bener. Makassar. Punya telepon coach Alan Hafilin kan? Ada. Ada. Coach Alan. Ada. Ini bahaya ditelepon semua ini. Kita di sini jaringan kita Jaringan gawat nih ya. jangan pertanyakan deh. Habis ini free transfer lagi. Kemarin sudah transfer ke Liga 3, Liga 3. Pandeglang ya Banten, oke. Tapi kalau nanti umur 35, kalau masih mau main kita menyediakan Persipan itu, Pandeglang Liga 3. Liga 3. Masih Tapi panjang. Tapi itu gak mungkin lah. Masih 35 tahun berapa tahun lagi? Iya, Naik Liga masih- 1 lah itu. Masih iya udah naik. Iyalah kan. udah naik lah. Udah naik bos. 35 tahun sekarang 27 tahun. Udah ya siapa tahu turun lagi udah naik di tahun depan nih. Terus Ya, turun lagi. bangkrut ya. Iya banyak. Ya udah banyak aja kayak gini ngurus tim lain coba. Banyak terjadi. Gimana? Iya betul juga. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Kartika Muhammad. Aji sudah datang ke sini ya. Kalau begitu kita pamit, semoga bahagia selalu. Ya. Amin. Sebelum momen kita kasih oleh-oleh dulu dong. Hah? Kasih oleh-oleh dulu. Oh iya, kita mau kasih oleh-oleh. Saya juga nih. Gak bisa dibuka tapi nih. Nah, Oh my god.
Gokil. Kita baca dulu ya. 96 kelahiran ya. Bener. Indonesia, Kartika Aji, Refleks 95, Ketenangan 90, Ekspresif 94, Commanding 95, Balikpapan kelahiran 96, SEA Games 2017. Betul Oke, sekali. tanda tangan dulu. Tapi ini rambut belum dikuncir-kuncir ya? Belum dipotong Ini aku perwira ini. pendek lagi. Masih belum jadi. Gimana nih? Di mana aja Terserah bebas. Nah, Mantap. Ini ku aminin semua ini ya. Banyak banget. loh, ya. ini doa semua, Ini betul. doa Bener-bener. dan juga kita Refleks. memantau. Memantau kita. Refleks oke, ketenangan oke, ekspresif yang paling ini. Artikel aja Ya. tuh kayak kiper futsal kalau habis nangkep. Ya. Itu Oh iya. Pernah main futsal? enggak suka. Oh. Nah, karena latihan pertamanya masuk seleksi di lapangan futsal. Di lawan futsal ya. Jadi bener. Oke, Apa ini dia. futsal? Oke, Bang Aji, terima kasih ya. Sama-sama, Sehat-sehat. Muhammad Coach, makasih. Semoga Terima kasih. karirnya makin Amin. bersinar, doa-doanya Amin, amin. tercapai semua. Pengen Amin. kembali ke timnas, pengen juga membawa Persita keluar dari zona degradasi dan lain sebagainya. Semoga dikabulkan. Amin. Salam buat teman-teman di Tangerang. Siap. Ada siapa Keptoha Hersus masih nggak? Ersus masih. Ada Heri Susanto di Susanto. situ. Salam buat semuanya, semoga bisa bertahan di Liga 1. Siap. Amin. Dan semoga mau main-main ke sini ya untuk Pastilah. kalau mau dapat klub baru ya setelah Ya ini. nanti saya kan bisa via. Iya, bisa. Bisa kita kondisikan. Iya. Oke, kalau gitu saya Bapak Target diri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kurniawan Kartika Aji.